Pada kesempatan kali ini, aku bakal kasih kamu teka-teki logika lagi nih guys. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Kamu udah siap belum? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu jawaban video yang kemarin nih. Nah, jadi jawabannya orang yang ini ya guys. Karena ngapain dia masak tapi menggunakan sebotol racun ya? Teka-teki pertama. Di sebuah kota yang sedang tenang-tenangnya, ternyata ada suatu kejadian perampokan di sebuah supermarket guys. Tak lama polisi datang tuh, dan perampok itu keluar dari supermarket membawa uang hasil rampokannya. Polisi pun mengejarnya dan perampok itu pergi ke arah komplek perumahan Ciujung guys. Saat sampai di kompleknya, ternyata ada 3 rumah yang diduga salah satu penghuninya adalah perampok yang merampok supermarket tadi. Polisi masuk ke rumah yang pertama. Ternyata ada seorang bapak penghuni rumah guys. Dia berkata, sepanjang hari ini aku tidak pergi ke supermarket dan aku sedang cuti kantor karena ingin pergi berlibur bersama keluargaku. Setelah mendengar penjelasan penghuninya, Pak Polisi pergi ke rumah yang kedua untuk menanyakan lagi. Di rumah ini ada seorang pemuda guys. Dia bilang, aku baru aja pulang bermain bola basket bersama kawan-kawanku. Aku memang mendengar soal perampokannya, tapi mana mungkin aku berani merampok supermarket di tengah kota. Setelah Pak Polisi menginterogasi kedua rumah itu, masih ada satu rumah lagi yang belum diinterogasi nih, yaitu rumah ketiga. Di dalam rumah ini ada ibu-ibu sama bayinya guys. Ibu itu mengatakan, aku hanya ibu rumah tangga di sini. Aku sangat suka sekali belanja, tapi ini tanggal tua Pak. Sudah 2 minggu ini saya tidak belanja ke supermarket itu. Kalau dilihat dari masing-masing penghuni rumahnya, menurut kamu mana nih yang kamu curigai sebagai perampok? Aku beri waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi perampoknya rumah kedua guys. Karena lihat aja tuh, dia memainkan bola sepak bukan bola basket. Mungkin dia panik ya digerebek polisi, makanya dia buru-buru mengambil bola sepak. Hahaha. Hayo, siapa yang salah? Semangat ya. Teka-teki kedua. Pak Herman adalah seorang nahkoda kapal selam guys. Dia sering sekali ke dasar laut untuk melakukan penelitian tentang biota laut. Setiap kali menyelam, pasti dia melakukan pengecekan di dalam kapal selamnya guys. Salah satunya mengecek semua ruangan kapal. Saat Pak Herman pergi ke ruang kamar nahkoda, ternyata ada bawahannya yang tewas di atas kasur guys. Pak Herman langsung mengumpulkan orang-orang yang ada di kapal dan ternyata ada 3 orang yang diduga pembunuhnya tuh. Yang pertama ada Erik. Dia berkata, aku baru aja membersihkan gudang penyimpanan bahan bakar. Dan aku baru tahu ada pembunuhan saat Pak Herman memanggilku ke sini. Yang kedua ada Ilham guys. Dia bilang, saat Pak Herman memanggilku, aku sedang menjaga mesin di ruangan depan. Dan aku tidak masuk ke ruangan kamar sama sekali. Dan yang terakhir ada Rodi guys. Dia berkata, aku sedang video call dengan istriku di ruangan bawah. Saat aku berjalan ke atas untuk ngecas HP, aku kaget melihat mayat itu di kasur ini. Kalau didengar dari penjelasan orang-orang yang ada di kapal, menurut kamu siapa ya yang dicurigai sebagai pembunuh? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Jadi pembunuhnya adalah Rodi guys. Karena nggak mungkin banget ya kalau ada internet di dalam laut untuk bisa video call. Di lift aja nggak ada sinyal. Gimana di kapal selam ya? Siapa nih yang benar? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Ada 3 orang pemuda yang sedang bermain ke taman hiburan guys. Mereka adalah Joni, Abdul, dan Jejen. Mereka berencana bermain banyak permainan di sana.
By the way, tiket masuk taman hiburan itu dibayarin oleh Jejen guys. Sehari sebelum dia berangkat ke taman hiburan ini, saat mereka sampai di loket penukaran tiket, ternyata mereka malah ditangkap security karena adanya pemalsuan guys. Dan mereka ditahan oleh pengelola taman itu. Coba deh kamu lihat, mana ya yang bikin security itu yakin kalau itu tiket palsu? Aku kasih waktu 10 detik untuk kamu jawab ya. Membedakan tiketnya itu ada di bagian sini ya, dan logonya berbeda. Gimana? Kamu teliti nggak tadi? Buat kamu yang bisa nemuin perbedaannya, kamu keren banget deh. Yuk kita lanjut ke teka-teki berikutnya. Teka-teki keempat. Rina berencana ingin membeli perhiasan di sebuah toko emas guys. Dia langsung pergi ke sana menggunakan mobil. Saat sampai di tokonya, ternyata ada sebuah perampokan tuh. Tetapi perampoknya sudah melarikan diri. Dan semua perhiasan yang ada di toko itu lenyap dirampas guys. Tak lama kemudian, Bu Rina menelpon polisi untuk menindaklanjuti kasusnya. Polisi langsung datang dan ternyata ada sebuah jejak kaki perampok yang mengarah ke taman guys. Polisi langsung bergegas ke taman dan mencari perampok tersebut. Setelah dicari-cari ternyata nggak ketemu, polisi memutuskan untuk melanjutkan pencariannya esok hari. Keesokan harinya, polisi menemukan 3 orang yang malam itu berada di taman. Yang pertama ada Hamim. Dia berkata, "Aku ke taman ini untuk melihat keindahan air mancur menari saja. Dan saya berasal dari rumah, bukan dari tempat perhiasan di seberang sana." Yang kedua ada Budi guys. Dia bilang, "Semalam aku memberi makan burung di mana itu dan membaca koran. Aku juga berasal dari rumahku yang letaknya jauh dari taman ini." Dan yang terakhir ada Onel. Dia berkata, "Di taman ini aku hanya jalan-jalan malam aja, mencari angin karena di kamar rumahku sangat panas dan aku nggak tahu apa-apa." Kalau mendengar dari masing-masing alasannya, menurut kamu siapa nih yang merampok toko perhiasan tadi? Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Jadi perampoknya adalah Budi guys. Masa iya sih dia malam-malam membaca koran? Hahaha, nggak bisa kebaca dong. Gimana? Kamu bener nggak nih? Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Andi adalah seorang teller bank yang baru masuk kerja 1 bulan lalu guys. Pada saat dia masuk kerja, ternyata bank itu sedang ada gangguan listrik. Jadi listrik di kantornya mati dan pada saat itu juga ternyata ada sebuah brankas di bank itu yang isinya emas batangan. Dibobol orang maling guys. Andi melaporkan kejadian ini ke polisi supaya kasus ini bisa ditinjau lebih jauh. Saat dia datang ke kantor polisi, Andi melaporkan seperti ini guys. Pada saat kejadian itu, suasananya gelap karena mati listrik. Saya berada di meja kantor dan saya meminum secangkir teh. Saat itu juga ada seorang berpakaian hitam yang lari ke arah belakang. Sontak saya langsung ke bawah kantor untuk memencet alarm darurat pak. Dan maling itu kaget karena alarm menyala. Tetapi brankas itu udah dibobol oleh malingnya pak. Polisi bersikeras bahwa laporan dia itu palsu guys, alias dibuat-buat. Kalau menurut kamu, kenapa ya Pak Polisi bisa tahu kalau itu laporan palsu? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Pak Polisi curiga karena Andi bilang memencet alarm darurat ya. Padahal kan situasinya sedang mati listrik. Ya gimana nyalainnya coba? Teka-teki ke-6. Ada 2 tukang cukur yang masing-masing mencukur rambut customernya. Diduga dari 2 tukang cukur ini ada salah satu yang pembunuh guys. Menurut kamu yang mana nih pembunuhnya? Aku kasih waktu 10 detik untuk jawab ya. Gimana? Udah ketemu jawabannya?
Kalau udah, jawabannya coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal guys? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!